Selamat datang kembali di Jawab Dat. Kita semua pasti tahu dan suka dengan film Jurassic Park fosil kuno, nyamuk yang terperangkap dalam getah ambar, dan keajaiban cloning yang menghidupkan kembali dinosaurus raksasa di layar lebar. Itu adalah fantasi yang luar biasa. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, seberapa dekat kita dengan realitas itu? Seberapa mungkin kita benar-benar bisa menciptakan Jurassic Park di dunia nyata? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dan mengejutkan dari yang kita kira. Semua ini berkat seorang ilmuwan brilian yang penemuannya mengguncang fondasi dunia paleontologi dan mengubah cara kita memandang fosil. Semuanya dimulai pada tahun ke-1991, Dr. Mary Schweitzer, seorang ahli paleontologi, sedang meneliti tulang paha seekor Tyrannosaurus Rex yang usianya diperkirakan sekitar 66 juta tahun. Saat dia membuat sayatan tipis dari tulang itu dan memeriksanya di bawah mikroskop, dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada. Struktur mikroskopis yang bentuknya sangat mirip dengan sel darah merah. Ini benar-benar aneh, karena materi organik seperti sel seharusnya sudah hancur total jutaan tahun yang lalu. Dr. Mary tahu temuannya. Ini akan sangat kontroversial, jadi dia menyimpan data ini selama bertahan-tahan sambil mencari bukti lebih lanjut. Kesempatan emas itu datang pada tahun ke-2004, sebuah spesimen T-Rex yang jauh lebih lengkap, dijuluki Bob Rex, ditemukan. Tim Dr. Mary kemudian mencoba sebuah eksperimen radikal. Mereka mengambil sepotong tulang dari Bob Rex dan merendamnya dalam asam lemah untuk melarutkan mineral kalsiumnya. Normalnya, yang tersisa seharusnya hanyalah debu atau serpihan. Tapi apa yang mereka temukan sungguh di luar dugaan. Setelah mineralnya larut, yang tersisa bukanlah debu, melainkan sesuatu yang elastis, transparan, dan fleksibel. Jaringan lunak yang masih utuh. Saat ditarik, jaringan itu bisa kembali ke bentuk semula, persis seperti pembuluh darah modern. Ini adalah penemuan jaringan lunak dinosaurus pertama di dunia. Kejutan tidak berhenti di situ. Saat mereka menganalisis jaringan ini lebih lanjut, mereka mendeteksi adanya kolagen, yaitu protein struktural utama yang ditemukan di kulit, tulang, dan jaringan ikat semua hewan. Ini adalah bukti fisik, bukan hanya fosil tulang, bahwa dinosaurus memiliki biologi yang mirip dengan hewan masa kini. Tim Dr. Mary kemudian melakukan analisis kimia yang lebih mendalam pada kolagen T-Rex tersebut. Hasilnya benar-benar mengejutkan dan menjadi bukti terkuat yang pernah ada tentang hubungan evolusi dinosaurus. Urutan protein kolagen T-Rex ini ternyata secara genetik lebih mirip dengan burung modern seperti ayam dan burung unta daripada reptil modern seperti buaya atau aligator. Selama ini, para ilmuwan sudah menduga bahwa burung adalah keturunan dinosaurus. Tapi ini adalah bukti molekuler pertama yang mengkonfirmasinya secara langsung dari fosil T-Rex itu sendiri. Dinosaurus bukan hanya kadal raksasa. Mereka adalah nenek moyang langsung dari burung yang kita lihat hari ini. Dan ada satu detail lagi yang sangat menarik dari Bob Rex. Fosil ini diidentifikasi sebagai T-Rex betina yang sedang hamil atau bersiap bertelur pada saat kematiannya. Bagaimana mereka tahu? Karena di dalam tulangnya, mereka menemukan lapisan tulang khusus yang disebut medullary bone. Tulang meduler ini adalah jaringan kaya kalsium yang hanya terbentuk pada burung betina modern saat mereka berovulasi. Fungsinya adalah sebagai cadangan kalsium untuk pembentukan cangkang telur. Penemuan tulang meduler pada T-Rex ini tidak hanya memperkuat hubungan genetik antara dinosaurus dan burung, tapi juga memberi kita gambaran langka tentang fisiologi dan siklus reproduksi dinosaurus. Tentu saja, penemuan sebesar ini tidak datang tanpa perdebatan. Para skeptis di komunitas ilmiah langsung menyerang. Argumen utama mereka adalah, tidak mungkin jaringan lunak bisa bertahan selama 66 juta tahun. Itu melawan semua hukum kimia dan biologi yang kita ketahui. Mereka mengajukan teori alternatif yang disebut biofilm. Biofilm adalah lapisan lendir tipis yang ditinggalkan oleh bakteri atau mikroorganisme lain yang masuk ke dalam fosil. Menurut mereka, apa yang ditemukan Dr. Mary bukanlah jaringan asli T-Rex, melainkan biofilm yang kebetulan membentuk cetakan yang menyerupai pembuluh darah dan sel. Ini adalah argumen yang sangat kuat dan masuk akal. Selama bertahun-tahun, perdebatan antara jaringan asli versus biofilm terus memanas. Tapi, Dr. Mary Schweitzer tidak menyerah. Dalam penelitian terbarunya, dia menggunakan mikroskop elektron super canggih untuk membandingkan tekstur dan kompleksitas struktur dari fosilnya dengan biofilm modern yang dibuat di laboratorium. Hasilnya sangat jelas, struktur dari fosil T-Rex jauh lebih kompleks, terorganisir,
dan memiliki detail yang tidak bisa ditiru oleh biofilm sederhana. Ini semakin menegaskan bahwa apa yang ia temukan memang jaringan asli dinosaurus. Jadi, pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana mungkin jaringan lunak ini bisa bertahan begitu lama? Dereh, Mary dan timnya mengajukan dua mekanisme pengawetan yang luar biasa. Mekanisme pertama melibatkan peran zat besi. Darah kita kaya akan zat besi yang terikat dalam molekul hemoglobin. Setelah dinosaurus mati, darah di dalam tubuhnya akan terurai, melepaskan ion-ion besi ini. Zat besi ini ternyata bertindak sebagai pengawet alami yang sangat kuat. Melalui sebuah proses kimia yang disebut cross-linking, atom-atom besi ini mengikat dan mengunci molekul protein dan sel, membuatnya menjadi sangat tahan terhadap pembusukan dan serangan bakteri. Proses ini bekerja mirip seperti formaldehida yang biasa kita gunakan untuk mengawetkan spesimen biologi. Tapi ini terjadi secara alami di dalam fosil selama jutaan tahun. Mekanisme kedua adalah proses yang disebut fosfatisasi cepat. Dalam kondisi tertentu, jaringan lunak dapat dengan sangat cepat digantikan oleh mineral fosfat dari lingkungan sekitarnya sebelum sel-selnya sempat hancur total. Ini seperti membuat cetakan 3 dimensi yang sempurna dari jaringan asli pada tingkat seluler. Kombinasi dari pengawetan oleh zat besi dan fosfatisasi cepat inilah yang kemungkinan besar memungkinkan jaringan lunak T-Rex bisa bertahan melintasi waktu geologis. Jadi, kita telah menemukan jaringan lunak, kemungkinan sel darah, dan protein kolagen dari T-Rex yang berusia 66 juta tahun. Ini adalah terobosan yang luar biasa besar. Ini membuka jendela baru untuk memahami biologi, fisiologi, dan evolusi dinosaurus secara langsung. Tapi, apakah ini artinya kita sudah selangkah lebih dekat untuk membangun Jurassic Park? Bisakah kita sekarang melakukan cloning dinosaurus? Dengan berat hati, jawabannya adalah tidak. Sayangnya, tidak bisa. Meskipun kita menemukan protein purba yang luar biasa, kita tidak menemukan bahan yang paling krusial untuk cloning. DNA, atau asam deoksiribonukleat, adalah molekul cetak biru kehidupan. Tanpa urutan DNA yang lengkap, cloning tidak mungkin dilakukan. Masalahnya, DNA adalah molekul yang sangat rapuh berdasarkan berbagai penelitian. Bahkan dalam kondisi penyimpanan terbaik sekalipun, seperti di tempat dingin dan kering, DNA hanya bisa bertahan selama beberapa ribu tahun. Mungkin maksimal sekitar 1 juta tahun sebelum akhirnya terfragmentasi dan terurai menjadi potenggun-potenggun yang tidak bisa dibaca lagi. Dinosaurus punah 66 juta tahun yang lalu. Jarak waktunya terlalu jauh. Tidak peduli seberapa ajaib pengawetan yang dilakukan oleh zat besi, itu tidak bisa menghentikan kerusakan kimia yang terjadi pada molekul DNA itu sendiri dari waktu ke waktu. Lalu bagaimana dengan ide nyamuk dalam getah ambar yang jadi ikon di film Jurassic Park? Sayangnya, itu juga hanya fantasi. Penelitian modern menunjukkan bahwa ambar sebenarnya tidak kedap udara. Ia memiliki pori-pori mikroskopis yang memungkinkan molekul udara dan air masuk seiring waktu. DNA, apapun yang mungkin terperangkap di dalamnya, pasti sudah lama hancur atau terkontaminasi oleh DNA modern dari bakteri, jamur, atau bahkan dari para peneliti yang menanganinya. Faktanya, setiap klaim penemuan DNA dinosaurus di masa lalu, setelah diverifikasi ulang dengan teknologi yang lebih canggih, selalu terbukti sebagai kontaminasi. Jadi kesimpulannya, meskipun penemuan Dr. Mary Schweitzer sangat berharga untuk ilmu pengetahuan, itu tidak akan membawa kita ke Jurassic Park. Cloning T-Rex dari fosilnya, untuk saat ini, adalah hal yang mustahil. Namun, jangan kecewa dulu. Impian untuk melihat kembali makhluk mirip dinosaurus berjalan di bumi tidak sepenuhnya mati. Seorang paleontolog terkenal, Jack Horner, yang menjadi inspirasi untuk karakter Dr. Alan Grant di film Jurassic Park, menawarkan sebuah solusi alternatif yang jauh lebih realistis dan mungkin bisa dicapai. Konsepnya adalah, jika kita tidak bisa membangkitkan dinosaurus, bagaimana jika kita menciptakannya kembali? Ingat, bukti dari Dr. Mary Schweitzer menunjukkan bahwa burung adalah keturunan langsung dinosaurus. Ini berarti, di dalam DNA ayam modern, masih tersimpan gen-gen purba dari nenek moyang dinosaurus mereka yang sudah tidak aktif. Ide Horner adalah melakukan rekayasa genetika terbalik. Para ilmuwan bisa mencoba mengaktifkan kembali gen-gen tidur ini pada embrio ayam. Misalnya, mengaktifkan gen untuk menumbuhkan ekor panjang bertulang, mengaktifkan gen untuk menumbuhkan gigi, dan mengubah sayapnya kembali menjadi lengan dengan cakar. Proyek ini, yang dijuluki Chickenosaurus, bukanlah fiksi ilmiah. Para ilmuwan sudah berhasil memodifikasi gen ayam untuk menumbuhkan moncong yang mirip dinosaurus, bukan paruh. Tentu saja, jalan masih panjang, tapi
Ini adalah jalur yang jauh lebih mungkin secara ilmiah daripada mencoba mengkloning dari DNA yang sudah hancur. Mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan T-Rex yang asli, tapi suatu hari nanti, kita mungkin bisa menciptakan sesuatu yang sangat mirip. Penemuan jaringan lunak T-Rex telah membuka babak baru dalam paleontologi, memberi kita wawasan luar biasa tentang biologi dinosaurus. Tapi, untuk DNA, cetak biru kehidupan itu sendiri, kita harus mencari jalan lain. Jalan rekayasa genetika yang melihat ke masa depan, bukan hanya ke masa lalu. Terima kasih sudah menonton Jawab Date. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa!